Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Vina Maulidi Agustin, dengan 3 digit NIM terakhir 035. Saya Hoirutun Nafia dengan 3 digit NIM terakhir 001. Saya Oki Anugrah Roman dengan 3 digit NIM terakhir 057. Saya Cayani Suci Ramasadi dengan 3 digit NIM terakhir 067. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul analisis perbandingan kepuasan konsumen terhadap pelayanan, harga jual, dan kualitas produk belanja online dan belanja secara langsung atau offline. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Yuni Yamasari, Eskom Mkom. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran statistik dalam dunia marketing. Jadi, statistika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang memproses, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan hasil akhir dari pengolahan data, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, analisis statistik ini dapat diaplikasikan di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang marketing. Next. Peran statistik dalam dunia marketing ada dua, yaitu yang pertama mengembangkan pasar. Nah, jadi mengembangkan pasar ini yang merupakan hal paling utama dalam penjualan produk, yaitu adanya konsumen yang potensial. Ide dan produk yang bagus tidak akan berguna jika tidak ada peminatnya. Nah, statistik dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peminat produk atau layanan yang bisa dijadikan target pasar. Lalu peran yang kedua yaitu mengidentifikasi motif konsumen. Maksudnya dalam dunia marketing penting untuk mempelajari konsumen secara mendalam. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi untuk dipahami oleh perusahaan adalah apa yang diinginkan oleh konsumen, bagaimana pengaruh terhadap preferensi konsumen, dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Next. Jadi peneliti di sini mengangkat masalah yaitu perbandingan kepuasan konsumen terhadap pelayanan, harga jual, dan kualitas produk belanja online dan belanja secara langsung atau offline. Next. Lalu apa tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kepuasan konsumen berdasarkan pelayanan, harga jual, dan kualitas produk dalam berbelanja secara online maupun berbelanja secara offline. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil survei APJII atau kependekan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143,26 juta jiwa. Nah, berikut adalah diagram dari pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dari tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap tahunnya masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk berbelanja melalui online shop. Ketertarikan masyarakat terhadap belanja online dipicu oleh yang berbelanja. Yang kedua, lebih menyukai menatap layar gadget atau Android, membuka toko online langganan dan memilih barang, dibanding harus mengelilingi offline store seperti mall atau pasar. Yang ketiga yaitu keefektifan waktu dan kemudahan berbelanja. Selanjutnya akan Ya, terima kasih rekan Vina. Mungkin bisa saya lanjutkan yang untuk kali ini adalah belanja online. Belanja online adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu atau melakukan kontak secara fisik. Dan barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di website atau toko maya sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya. Next. Yang selanjutnya ada belanja offline.
Belanja offline atau belanja secara langsung adalah suatu cara belanja seperti pada umumnya yang dilakukan banyak orang, yaitu membeli secara langsung. Oleh karena itu, belanja offline mengharuskan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Bisa di next. Berikut adalah perbandingan antara belanja online dan belanja offline. Yang pertama, untuk belanja online, konsumen tidak dapat bertatap langsung dengan penjual, sedangkan belanja offline, konsumen dapat bertatap langsung dengan penjual. Terus untuk poin yang kedua, harga produk yang dijual secara online cenderung lebih murah dibanding dengan belanja offline yang harga produk dijual lebih mahal namun dapat dilakukan tawar-menawar. Perbandingan yang ketiga adalah memerlukan biaya tambahan untuk pengiriman barang, sedangkan belanja offline tidak memerlukan biaya tambahan untuk pengiriman barang. Terus untuk perbandingan yang terakhir, dalam belanja online tidak dapat memastikan kualitas produk ataupun bentuk fisik yang tidak sama dengan gambar yang ada di internet, dan juga beresiko mengalami kerusakan ketika sampai tujuan. Sedangkan untuk belanja offline, kita dapat melihat langsung kualitas produk secara langsung dan memberikan komplain kepada penjual apabila menemukan produk yang gagal atau cacat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, siapa target atau responden penelitian Anda? Nah, di sini kita sudah mengumpulkan 90 responden yang merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Next. Nah, bagaimana dengan jenis penelitiannya? Untuk jenis penelitian ini adalah bersifat kuantitatif dan komparatif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku, jurnal, skripsi, internet, dan studi kepustakaan. Next. Nah, selanjutnya adalah responden. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan mahasiswa yang stylish, baik dari segi pakaian, make up, tas, dan juga sepatu. Berbelanja baik online maupun offline sering mereka lakukan melalui media Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selain melalui media tersebut, aktivitas berbelanja online juga sering dilakukan melalui aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Meskipun belum ada data pasti yang menyatakan bahwa mahasiswa FEBI lebih cenderung pada satu sistem belanja online ataupun offline. Tetapi, penulis telah melakukan pilot study dengan 30 mahasiswa tentang kepuasan mereka berbelanja di online shop atau berbelanja di offline shop. Nah, berikut sudah ada diagram yang berisi tentang data pembelanjaan secara online maupun offline. Hasilnya, 11 orang mahasiswa cenderung lebih menyukai berbelanja secara offline. Bahkan 5 di antaranya tidak pernah melakukan belanja online sama sekali. Sedangkan 6 sisanya pernah melakukan berbelanja online namun takut untuk melakukan pembelian ulang dikarenakan memiliki pengalaman yang buruk ketika berbelanja online. Kemudian, 10 orang lebih menyukai berbelanja secara online dikarenakan lebih mudah dan praktis. Nah, meski mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membayar ongkos kirim, tapi mereka tidak merasa keberatan. Dan untuk selebihnya, yaitu 9 orang mahasiswa, menyukai berbelanja online dan juga offline, karena berbelanja melalui online shop bisa menjangkau produk-produk yang tidak kita jumpai berbelanja secara offline. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pokok bahasan pada penelitian kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, seberapa besar pengaruh pelayanan, harga jual, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen belanja online? Jawaban dari rumusan masalah di atas dapat dijawab dengan melihat pada hasil uji hipotesis statistik, yakni menggunakan uji koefisien determinasi, di mana hasil analisis koefisien determinasi sebesar 0,883 atau 88,3%. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh pelayanan, harga jual, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen belanja offline. Jawaban dari rumusan masalah di atas dapat dijawab dengan melihat pada hasil uji hipotesis statistik, yakni menggunakan uji koefisien determinasi, di mana hasil analisis tersebut
koefisien determinasi sebesar 73,4%. Nah, untuk pokok bahasan yang ketiga, adakah perbedaan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan, harga jual, dan kualitas produk belanja online dan offline? Nah, jawaban dari rumusan masalah di atas berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi sebesar 88,3% pada online shop dan 73,4% pada offline shop. Berikut adalah diagram. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara bersama-sama pelayanan, harga jual, dan kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen belanja online. Nah, ini dijawab dengan melihat pada hasil uji hipotesis statistik, yakni menggunakan uji koefisien determinasi, di mana hasil analisis koefisien determinasi sebesar 88,3%. Yang kedua, secara bersama-sama pelayanan, harga jual, dan kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen belanja offline. Dijawab dengan melihat pada hasil uji hipotesis statistik, yakni menggunakan uji koefisien determinasi, di mana hasil koefisien determinasi sebesar 73,4%. Nah, dari hasil pembahasan, hasil pengujian koefisien determinasi sebesar 88,3% pada online shop dan 73,4% pada offline shop. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan pada pengucapan atau sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.